Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan dudukkan. Oke, bismillah ya. Pada hari ini ya tentunya kita kembali ya bersama pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini ya, silakan bagi teman-teman yang ingin memimpin doa secara sukarela, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatan min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, kita telah berdoa. Baik, sebelum memulai tentunya saya ingin mengecek absensi dan kerapihan para siswa. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Coba saya ingin mengecek ya. Azizah Tiara Putri hadirah ya. Satu lagi deh, Vera Zahra Syakira hadirah. Alhamdulillah ya. Semuanya hadir pada pagi hari ini ya. Semuanya tidak ada yang tidak lengkap pakaiannya, semua sesuai dengan ketentuan pakaian pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, anak-anak semua, untuk memulai pagi hari ini supaya semangat, kita coba berdiri semuanya ya. Kalau misalkan saya bilang how are you ya, I'm fine, I'm fine, I'm fine ya. Oke ya. Oke, fine, fine, fine. Okay. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning the girl, good morning the girl, good morning everybody, how are you? I'm fine. Okay, good ya. Sekali lagi ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning the girl, good morning the girl, good morning everybody, how are you? I'm fine. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau cek sekali lagi. SMA IT Akmal Sabila. Bisma di kreatif di Islami. Allah Akbar, yes. Who are you? We are the future leaders. Who am I? I am the future leaders. Siapa kita? Kita adalah pemimpin masa depan. Siapa aku? Aku adalah pemimpin masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan, dipersilakan untuk duduk ya. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ya, kita tadarus Al-Quran ya, meneruskan pada pembelajaran yang lalu kita tadarus Al-Quran. Kita sudah sampai ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat berapa? 30 ya. Silakan ya, yang memimpin membaca Al-Quran pada hari ini siapa yang bersuara? Oke, good. Azil ya. Surat Al-Baqarah ayat 30, silakan. Ya. Nanti yang lain mengikuti ya. Yang bawa Al-Quran silakan membuka Al-Qurannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu
siapa yang ingin membaca sari tilawah atau terjemahannya? Oh iya, betul. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, syukron kasiran ya buat Kak Azal dan Hizbah tabarakallah, masyaallah ya. Baik, anak-anak semua ya, masih ingatkah ya pada minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Oke, apa? Tawakal, mencintai Allah, roja dan khauf. Oke, tawakal, mencintai Allah, raj dan khauf. Coba ada yang mau menjelaskan tidak materi ya yang telah kita pelajari di minggu yang lalu? Siapa? Oke, boleh Azra lagi, silakan. Kalau itu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kalau mencintai Allah itu menempatkan Allah dalam hati. Dan kalau roja itu berharap pada Allah, dan khauf itu takut kepada Allah. Oke, terima kasih tentang perkataan Anda. Alhamdulillah ya, kemarin kita telah mempelajari ya yang tadi disampaikan oleh Kakak Azra, luar biasa ya. Baik ya, sebelum mulai juga ya saya ingin bermain tebak-tebakan ya, tebak-tebakan yang ada tahu nanti ya. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Gambar apakah ini? Oke. Buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Oke, tepuk tangan. Betul sekali ya. Luar biasa. Satu lagi deh, kita tebak satu lagi. Siapa yang bisa menjawab ini? Oke, apa Sel? Potongan harga. Potongan harga. Ya, tepuk tangan buat Sel. Good. Good. Alhamdulillah ya. Semangat ya belajar hari ini, semangat. Good. Very good. Baik ya. Saya akan mencoba menjelaskan ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang pertama tentunya kita selaku pelajar di jenjang SMA ya harus bisa menganalisis ya, menganalisis manfaat ya, menghindari sikap ya, yang namanya temperamental atau yang kita biasa sebut ghadab ya. Nah, ini menumbuhkan sikap kontrol ya dan berani dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, kita menyajikan paparan tentang menghindari perilaku ya temperamental ya atau godok ya. Dan ketiga, meyakini bahwa sikap temperamental atau godok itu merupakan larangan ya. Sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Dan yang terakhir, kita belajar untuk menghindari sifat godok ini dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Baik, anak-anak sekalian ya. Coba apa yang kalian lihat dari gambar di sini? Apa ini? Lagi apa ini? Ini lagi apa nih? Self control ya. Coba ada yang bisa jawab dari satu gambar ini? Ada yang gampang? Silakan. Oke, silakan nih. Yang mana mau? Itu yang Bola. Gimana nih? itu anaknya meminta maaf karena sudah memecahkan jendela saat bermain bola. Oke ya, bagus ya. Meminta maaf ya. Ibunya marah nggak nih? Marah-marah nggak? Ya, nanti kita akan belajar tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah ya, agar hidup itu lebih nyaman, lebih berkah ya. Oke ya. Ya. Di sini coba marah-marah boleh nggak? Marah-marah ya. Marah-marah boleh nggak? Ada nih ayatnya nih dalam surat Al-A'raf ayat berapa ya? Ayat berapa?
200 ya, ayat 200 ya. Al-A'raf ayat 200, larangan marah. Coba siapa yang ingin membacakan surat Al-A'raf ayat 200? Oke, Nadine, silakan maju depan. Please come forward and you read this ayat ya. Tahun dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanazaghannaka minasyaitonir fa'asta'idzu billah. Innahu sami'un 'alim. Shallallahul 'azim. Ya, subhanallah, terima kasih, bagus, luar biasa. Coba yang di belakang siapa yang mau membaca syarih tilawah? Oh iya, silakan Kakak Vera. Membaca syarih tilawahnya atau arti dari surat Al-A'raf ayat 200 ini ya. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Insya Allah ya. Terima kasih kakak ya. Nah, coba kita lihat ada sebuah kisah ya. Ini kisah yang memang kita harus perhatikan. Kisah paku dan sebatang balok ya. Coba nanti kita dengarkan, kita lihat ya. Kita dengarkan. Pada video kali ini kita akan belajar dari kisah paku dan kayu. Mari kita simak videonya. Pada zaman dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memegang anaknya lalu memberi palu dan sekatang palu kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilan menahan amarah. Sekarang, setiap saat jika mau menahan amarah dalam sehari, satu paku yang sudah tertetap di pagar. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tersebut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat," kata ayahnya. "Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap pandangan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang." Nasihat sang ayah. Pesan dari kisah paku dan kayu tadi adalah berusaha untuk menjadi anak yang baik dan sabar. Karena dari kesabaran pasti akan berakhir indah, walaupun kesabaran terkadang menyakitkan. Dan pastilah dari sikap amarah itu sangat tidak baik. Karena dari amarah bukan menjadikan situasi membaik, akan tetap sebaliknya akan menjadikan situasi semakin rumit dan meninggalkan luka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, baik. Anak-anak semua ya, teman-teman yang soleha, ada yang bisa menjelaskan maksud dan kisah inspiratif dari video di depan? Coba silakan. Oke, silakan Sister Foni ya. Jadi ada seorang anak yang sangat temperamental. Lalu ayahnya tersebut mempunyai sebuah ide untuk melatih emosi anak tersebut dengan cara setiap anak itu ingin marah, maka tancapkanlah paku pada kayu. Lalu semakin lama paku yang ditancapkan ke kayu tersebut makin berkurang. Lalu anak tersebut sadar bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku pada kayu. Oke, tepuk tangan buat Kakak Foni. Ada lagi yang ingin mencoba
pengambil hikmah dari pembelajaran ya video di depan yang tadinya kita tayangkan? Ada? Ayo silakan, Tuti, silakan. Hikmah yang bisa diambil tuh, jadi ketika kita marah itu mengeluarkan kata-kata kepada orang lain itu bisa menyakiti hati orang lain. Nah, ketika kita menyakiti hati orang itu bisa berbekas lukanya, tidak semudah itu untuk kembali. Oke, insya Allah ya, tepuk tangan buat Kakak Tuti. Baik ya, jadi memang betul ya kisah palu dan paku ya, dan palu ya, dan balok kayu ya. Paku, palu dan balok kayu ya. Ketika sudah tertancap ya, maka bolongan dari apa yang ditancapkan itu masih membekas. Begitulah seperti halnya manusia yang ketika tersakiti itu akan susah ya. Tapi insya Allah kita semua menjadi orang yang pemaaf dan orang yang sabar ya. Baik, anak-anak semua, saya di sini ada namanya ini misteri atau smart box, smart box ya. Smart box apa ya isinya ya? Ada yang tahu isinya apa? Tahu hadiah. Hadiah apa? Baik, coba dari kakak Aziza deh. Saya mau lihat membuka namanya smart box ini. Silakan buka kak. Dia apa ini? Oh, ternyata informasi ya tentang kontrol diri ya. Kan tadi kan kita belajar tentang godok. Nah, coba cari informasi tentang kontrol diri. Coba kakak Aziza di smart box ini. Di mana? Kontrol diri. Kontrol diri. Coba cari. Ya, ada nggak di atas? Coba. Ah, itu siap, bagus. Ya, betul, siap. Nah, ini dia. Apa kontrol diri itu? Menurut bahasa mujahadah, sesungguhnya an-nafas, jiwa, nafsu diri. Nah, itu ada ayat Al-Quran tuh. Nah, baca coba. Ayat Al-Quran apa hadis? Hadis, bagus ya. Apa? Coba baca artinya. Artinya menurut upaya sesungguhnya untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Nah, iya. Baik, bagus ya. Nah, itu kontrol diri ya. Apa saja kontrol diri itu? Coba ciri-ciri ya. Ya, ciri-ciri dari kontrol diri ya. Ciri-ciri ya. Apa? Coba baca. Memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan, bersabar dan tidak bergesa-gesa dalam mengambil keputusan, memperbanyak zikir kepada Allah SWT, berdoa memohon pelindung kepada Allah SWT. Banyak zikir ya. Apa coba penyebab ya dari orang yang mudah emosi? Coba yang lain ya. Coba apa penyebab seseorang mudah terpancing emosinya? Coba cari informasi di sini, ada nggak? Emosi apa emosi itu? Coba cari, ada nggak? Ya, apa penyebabnya apa? Penyebabnya menghindari kebencian dan permusuhan, membawa kebahagiaan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menjadi orang yang kuat, tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar, dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih. Nah, kalau ini penyebab dari seseorang yang bisa mengendalikan emosi. Ya, bagus ya, luar biasa ya. Nah, sekarang kalau penyebab kalau kita sering marah-marah atau tidak bisa mengontrol diri apa akibatnya? Coba di belakang deh. Kak Vera, coba cari di sini. Orang mudah marah itu apa? Ya. Penyebabnya kelelahan yang berlebihan, Terus? kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon kelamin. Jadi ternyata marah-marah itu yang dikatakan itu dapat mengganggu kesehatan fisik kita. Orang yang marah-marah itu mudah lelah, mudah capek ya. Baik ya.
Terima kasih ya buat kakak-kakak yang sudah menjelaskan informasi dari mystery box ya atau smart box ya. Baik, hari ini saya akan mencoba memberikan pekerjaan project buat kakak-kakak ya. Kita akan membuat seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, kita akan membuat poster ya dengan desain gambar sendiri ya. Kemarin kakak-kakak semua ya telah saya bagikan atau kelompoknya ya, bagian kelompoknya, dan sudah pada membawa kertas karton dan spidolnya sudah bawa semua? Sudah bawa semua alat-alat gambar dan persiapannya ya. Kelompok yang minggu lalu kita sudah bagikan ya, silakan pada pagi hari ini teman-teman semua ya menempatkan posisi sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Sambil mengerjakan proyeknya, ya, saya juga memiliki kuis kelompok ya. Nah, di sini nanti setiap kelompok silakan maju ke depan sini ya. Nah, ambil kertas yang ada di sini ya. Namanya implementasi sikap syaja'ah dalam kehidupan. Ya. Jadi ada kuis buat kelompok ya. Silakan ambil. Nanti kalian harus mengisi di sini ya. Ambil kertasnya. Ingat ya, soalnya tentang implementasi sikap syaja'ah dalam kehidupan ya. Kelompok ini silakan ambil satu. Satu kelompok dua ya. Satu kelompok ambil dua. Kelompok ambil dua. Satu lagi. Nanti diisi sambil mengerjakan tugas kelompoknya, sambil diisi satu lagi ya. Tadi belum kakak ya. Ya, nanti sekalian dipresentasikan ya, implementasi syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Ambil dua. Oke, baik, syukran. Silakan, saya kasih waktu 15 menit ya, kakak yang soleha mengerjakan tugas posternya ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Silakan sambil mengerjakan kelompoknya. Ya. Boleh digambar ya, karakter ya. Ya, silakan. Nah, digambar tuh, bagus ya. Jadi nanti masing-masing ya, setiap kelompok buat ya. Jadi kalau satu kelompok 4 orang, nanti 4 orang membuat poster ya. Sambil didiskusikan ya. Diskusikan sama teman-temannya boleh ya. Setiap orang wajib membuat poster yang nanti insya Allah kita tempelkan, kita pajang di sudut-sudut tempat ya, hasil dari proyek kita ya. Saya kasih waktu 15 menit, cukup atau 20 menit ya. Jangan lupa yang tadi yang syaja'ah, implementasi syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari, silakan ditulis ya, sambil yang satunya yang sudah mengerjakan ya, sudah selesai ditulis ya. Tugas kelompoknya berdiskusi ya tentang syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apa nih? Masalah nenek Korea. Kalau nenek Korea kan kayak gini nih. Nenek Korea. Nah, ini baru digambar lagi. Ini burungnya apa? Hadisnya kalau bisa kasih hadis, la taghdab walakal jannah. Wala taghdab walakal. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, bagus sekali ya, luar biasa. Good. Coba kelompok siapa yang ingin maju duluan? Silakan. Angkat tangan. Oke, good ya. Silakan kelompok pertama, kelompok Aziza. Kelompok kedua siapa? Bagus, Nadine. Yang ketiga, Yisma. Oke, kita langsung saja ya presentasi dari hasil pekerjaan kita semua ya. Silakan maju depan. Yang pertama presentasikan tentang gambarnya, pernyataan tentang teman. Yang kedua, hasil diskusi tentang syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti hasil syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari implementasi ini yang akan tertulis ya. Masukkan kembali ke dalam smart box ya. Masukkan kembali ke dalam smart box ya. Nanti kalian masukkan langsung ke dalam smart box. Oke. Silakan maju depan. Jangan perhatikan ke depan ya, supaya nanti bisa mencontoh ya. Silakan yang mau bertanya boleh bertanya. Nanti perkenalkan dirinya dan kelompoknya. Silakan, time is yours.
emosi berlebihan. Berhenti sejenak, tenangkan diri, alihkan fokus, berdoa dan mengingat Allah, latihan bersikap tenang. Oke, good ya. Apa hadisnya tuh? Baca. Hadis jangan marah. La taqdub wa qalbana. Janganlah kamu marah maka bagimu syurga. Lanjut, Yul. Di sini saya menggambarkan rangkul emosimu, sayangi dirimu. Jadi di sini kita tuh harus merangkul emosimu biar ya kita menyayangi diri kita. Cara meredam amarah yaitu membaca ta'awuz, merubah posisi, berusaha diam dan berwudu. Oke, bagus ya, luar biasa ya. Coba yang kedua, tugasnya kelompoknya diskusinya tentang sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya apa? Silakan bacakan, boleh. Lihat kelompok ini. Hasil diskusi tentang sejarah itu implementasinya mampu mengendalikan hawa nafsu. Sama berani aktif menilai diri sendiri. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau bertanya silakan teman-temannya. Barangkali. Ada yang bertanya? Ya silakan Kak. Apa dampak negatif dari selalu marah-marah dan tidak bisa mengendalikan emosi? Ada lagi silakan. Dan bisa membantu orang lain. Terus apa lagi? Ya, udah cukup ya. Sudah 10 menit ya kita presentasi. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Tugasnya masukin ke misteri box lover atau smart box. Smart box ya. Sekarang. Oke, terima kasih ya. Luar biasa ya. Satu kelompok lagi. Silakan, ada yang mau maju? 2 kelompok lagi ya, 1 kelompok lagi. Kelompok Tuti, silakan. Silakan. Seperti kelompok 1 ya tadi ya. Saya kasih waktu 10 menit ya kalian untuk mempresentasikan. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu membuat poster. Ya. Di sini terdapat hadis menahan amarah yaitu la taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah maka surga bagimu. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita bisa menjaga amarahnya maka kita bisa mendapatkan surga di nanti. Allah ya. Apa itu? Pengaruh buruk marah terhadap kesehatan. Oh. Yang pertama ada faktor yang membuat orang mudah marah. Yang pertama yaitu marah bisa memicu impotensi dan sakit asma. Yang ketiga, marah bisa membuat cara efektif mengendalikan. Yang terakhir yaitu jaga egomu dan emosimu. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Aziza. Gimana cara kita ingin mengendalikan emosi kita? Bagaimana cara mengendalikan emosi? Cara mengendalikan emosi atau menahan amarah itu yaitu ketika kita harus bersabar. Kita jangan, kalau misalnya ada hal yang menyakiti hati kita ngomongkan terlebih dahulu, jangan langsung marah-marah karena marah-marah bisa menyakiti hati orang lain juga. Oke, good ya. Oke, terima kasih kakak ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya kakak. Silakan kembali ya. Silakan dikumpulkan sajaannya ya. Sajaannya dikumpulkan ya. Oke, baik ya. Baik, tadi kita sudah melihat teman-teman yang presentasi ya tentang
kita bisa bilang ya mengendalikan atau mengontrol diri dari sikap gundarob ya. Baik, anak-anaknya teman-teman semua ya. Nah, kita akan ada LKPD ya, diisi ya, kerjakan, kumpulkan ya nanti ya. Tentunya ini juga sangat penting ya buat kalian nih lembar LKPD ya. Nanti di sini saya bagikan ini individu ya, individu saya akan bagikan tentang cerita. Pilih cerita, ada beberapa cerita di sini ya, ada beberapa cerita ya. Ambil hikmah dari cerita yang ada di sini ya. Silakan. Masing-masing satu ya. Satu-satu ya, nanti kita ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, kita telah mengerjakan ya. Silakan nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan. Oke. LKPD-nya ya, dikumpulkan LKPD-nya ya. Saya akan lihat ya. Penangkapan atau pemahaman kalian dalam memahami ya kisah, cerita atau menganalisis tentang sikap godok ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, akhirnya kita berada di penghujung akhir ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi saya ingin kita semua semangat dalam menutup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Hafal semua lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyi bersama ya untuk sebagai kita menutup akhir supaya kita semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah ya, luar biasa, masih semangat ya. Sambut semangat. Oke ya. Dan tentunya saya akan menginformasikan untuk pembelajaran minggu depan ya. Pembelajaran minggu depan adalah penyebaran atau peran ulama dalam penyebaran Islam di Nusantara ya. Peran ulama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nanti sebelum memulai pembelajaran seperti biasa di asrama, kalian baca dulu ya materi itu ya. Baca materinya ya, dan tentunya kalian harus pahami ya. Baik, refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Siapa yang ingin menjelaskan, menceritakan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Silakan. Oke, silakan Kakak Prodi. Silakan berdiri, Bro. Dari pembelajaran pagi ini kita belajar bahwa kita itu harus menghindari sikap godok atau temperamental sebagaimana tidak dianjurkan oleh agama kita yaitu Islam. Lalu juga godok itu memiliki banyak sih dampak negatifnya, seperti bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun batin, lalu bisa menyakiti hati orang lain, lalu juga bisa mempengaruhi perilaku kita, sosial kita terhadap orang lain. Oke, good. Terima kasih ya, tepuk tangan buat Kakak. Jadi marah itu sangat merugikan kita semua. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita.
karena ketika kita sering marah-marah ya berdampak juga ya tadi ya seperti dikelompokkan oleh kelompoknya siapa? Tuti ya. Apa? Dampaknya apa? Bisa memicu penyakit asma. Oh, bisa memicu penyakit ya asma dan lain-lain banyak sekali yang merugikan kesehatan ini ya. Siapa yang di sini masih mau marah-marah? Kalau marah itu seperti apa marah itu? Mukanya ya, wah cemberut ya, wah pakai ini ya, matanya lotok ya, marah-marah itu tidak baik ya. Itu perbuatan yang sangat tidak baik ya, sangat tidak perlu dicontoh. Oke baik teman-teman semua, teman-teman semua ya. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, silakan bagi siswa yang ingin sukarela untuk memimpin doa penutup. Siapa? Baik silakan. Get ready to pray. After we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faghfir ilayya inda hajati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan selalu kesehatan dari Allah dan kita juga tentunya mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Saya minta di sini baca surah Al-Fatihah untuk kita semua, semoga Allah memberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya.